Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Ada yang tersisa dari acara Rakyat Bersuara. Beberapa, masih banyak yang belum saya reaksi ya. Itu pun kalau yang nonton masih mau nonton reaksi saya. Tapi ya namanya juga berusaha kita itu ya untuk membicarakan apa yang ingin dibicarakan. Mumpung nih kemarin ada keputusan MK yang agak ya bebas lah, betul-betul ini negara demokrasi begitu ya. Kalau sekarang itu kecuali kalau polisinya tetap kekeh main tangkap dulu, udah nanti buktikan di persidangan. Polisi on sekarang macam kayak gitu tuh. Oke, ini adalah perbincangan di antara Firmanto dengan siapa ini, Pak Lukas ya. Dan ada momen yang saya suka. Nanti akan lewat mungkin karena saya juga belum menonton semuanya begitu. Cuman sneak peek doang. Mengenai apa? Ya persidangan. Mari kita lihat dulu nih Firmanto dulu ya supaya tahu konteks. Oke, di sini acara yang sangat terbuka ya. Jadi bahwa saya tegur tadi Mas Roy karena menampilkan kertas ini yang sangat dekat wajah dari Pak Halim, dan saya tegur juga Pak Halim karena memukul Mas Roy dengan kertas ya. Saya pikir ini forum yang beradab dan kita akan tetap menjadi forum yang beradab. Dan saya minta Aiman, makanya undang yang beradab. Orang sih yang satu siapa namanya tadi? Yang ngomong sama Roy Suryo, belum apa-apa udah teriak-teriak dia. Ya, coba kemarin tuh waktu terakhir kali tidak ada termul, aman acara itu. Aiman, termul juga ente. Ya, saya tidak mengeluarkan keduanya. Ya, tetapi saya minta agar ini tetap menjadi forum yang beradab. Kita kembali ke substansi. Entenya undang yang saya ingin tanya ke Pak Halim. Ya, Pak Halim ini kan maksudnya tadi Mas Roy, ini adalah fotokopi legalisir yang difotokopi. Apakah ini bisa dijadikan bukti hukum? Bisa. Alasannya? Alasannya itu buat pembuktian di pengadilan. Asalkan sesuai dengan legas yang dipasang. Sesuai dengan? Bisa. Legasnya di kantor pos. Itu kan udah legalisir Pak Iman. Sudah dilegalisir di kantor pos. Nih. Ini kan contohnya kan ini kan nanti tampilkan di layar ya. Ini legalisir kan? Ini diketahui oleh universitas kan? Itu fotokopi, hanya ini fotokopi. Ini legalisir yang difotokopi. Nggak ada masalah. Yang penting Bung Aiman nggak bisa. Mas Aiman, beliau bisa. Beliau Bisa menyampaikan. Bentar, namanya Darmawan juga, Halim Darmawan. Maaf kepada Darmawan yang bukan termul ya. Kalau dalam persidangan memang bisa. Dia bisa sebutkan ini salinan, diterima sama hakim. Masalah nanti dinilai pasti itu urusan lain. Fotokopi antar fotokopi bisa. Tapi fotokopi itu bisa diterima, yang penting. Boleh nggak, Prof? Betul, karena nggak bisa. Itu aja jawaban Nggak saya. bisa. Udah Gini, pasti Bang, nggak bisa. di dalam persidangan hakim yang menentukan ketika ada suatu salinan disampaikan dan Salinan berbeda dengan fotokopi. Iya, kan ada juga yang fotokopi juga. Ini apa suratnya? Fotokopi. Nggak bisa. Masalah nanti yang menimbang bisa tidak bisa tuh hakim. Bukan, pihak yang bisa menolak. Enggak, ya silakan. Siapapun menolak. Dicatat. Kan, Dicatat. Bukan dicatat. Tidak bisa namanya fotokopi dijadikan alat bukti. Secara praktikal Itu ketika jelas. kita bersidang bisa Kenapa? kita sampaikan. Karena Ini fotokopi saya itu mendapatkan bisa dirubah-rubah. fotokopi. Tidak bisa. Coba dilihat, Bisa sudah dirubah dileges itu. belum? Sudah, oke diterima. Masalah nanti siapa yang menentukan itu hakim menilai. Masalah ada keberatan yang disampaikan sama beliau, silakan keberatan. Prof. Firman, Dicatat. ada bedanya nggak antara Saya ngerti fotokopi maksudnya. yang difotokopi sebelah kiri Saya ngerti. dengan itu legalisir cap basah Saya itu? ngerti maksudnya jenengan. Iya, ada bedanya nggak? Saya ngerti maksud jenengan. Bapak Ini kan jangan pura-pura nggak tahu, ada bedanya Saya nggak? ngerti, tapi yang maksudnya beliau. Hah? Aku ngerti maksudnya jenengan, Mas. Iya. Karena jenengan mau bilang ini fotokopi yang kiri. Fotokopi. Ngerti aku. Fotokopi dan Tapi fotokopi. beliau mau mengatakan kalau saya memiliki dokumen yang saya punya hanya fotokopi, Ya. saya minta kepada majelis saya mau mengajukan. Dia gak akan bilang mengatakan tidak bisa di depan. Nanti dia nilai. Baik, biar kami majelis yang Hanya menilai. fotokopi loh, Iya, tanpa bisa cap basah. Diterima dulu. Kalau fotokopi masalah nanti tidak dipertimbangkan Gini Bang Kalau Didi. tidak bisa. Mungkin Kami punya praktik kita juga. praktik Iya. juga. Jadi gini Bang Didi. Jadi jangan langsung dicat. Fotokopi dari kopi bisa saja. Iya, Tetapi dituliskan. Kopi apakah itu dari dikesamping kopi. sebentar? Apakah itu dikesampingkan Apa oleh di- hakim? itu urusan Itu hanya hakim. Nanti pada putuskan. Katakanlah misalkan bukti A, bukti B
berdasarkan ini tidak sesuai karena kopi dari kopi. Misalkan katakanlah begitu, atau diterima dikarenakan sudah dilegis. Itu bisa semua. Gitu. Kalau leges itu bea materai Itu tidak ada hubungannya. Jadi kalau leges. jadi biarlah Nggak hakim bisa yang ada menentukan pembuktiannya. nanti. Fotokopi Abang yang silakan dilegalisir, berpendapat, Ya. Abang Halim oleh silakan berpendapat, universitas, tapi jangan crossing. lalu Ini dibawa saya Supaya bicara- sehat diskusinya, saya bicara Bang. bawa ke kantor pos. Fakta dan dipasang alat Abang bukti. juga benar mengatakan Alat pembuktian alat asli ini. benar Fotokopi juga. dengan Nggak bisa. fotokopi. Balim. Ya, Tapi pasti bisa ditolak. Gitu loh. Tahu Harus bulat. ditolak, tidak bisa. Oke, baik. Nanti biarkan ini kalau memang muncul di persidangan biar hakim memutuskan. Oke, oke. bentar, ini ya. Kalau begitu, apakah bisa rumput itu rumput? Apakah dia bisa dihadirkan di persidangan? Ya kalau yang itu dibicarakan mah rumput dihadirkan di persidangan sebagai bukti narkoba, misalkan sabu-sabu begitu. Kan jadi tidak bernilai apa yang dibicarakan. Fotokopi itu jangankan masuk kualifikasi sebagai bukti di persidangan. Kamu loh berhentiin sama polisi, kemudian ditanya STNK, kemudian dikeluarkan fotokopi, itulah nggak nerima itu, ditolak. Itu yang dimaksud nggak bisa. Lah kemudian kalau misalkan cuman ngasih-ngasihin, ya jangan ke fotokopi, ya koran aja bisa. Kalau cuma dikasih-kasihin, oh iya nanti kan terserah hakim yang menilai. Bukan itu yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat itu butuh mengetahui mana barang bukti yang valid, mana yang tidak. Sehingga di dalam permasalahan ini yang dikatakan ada 700 barang bukti, itu bisa diketahui barang bukti valid atau dia dipaksakan. Itu yang dibutuhkan publik. Sekali lagi saya melihat ada pembodohan dari para termul di situ. Makanya tadi dikatakan nih, kata Halim itu ya, fotokopi bisa dijadikan bukti di persidangan. Lah jangan di persidangan, di pinggir jalan nih nggak bisa. Di kepolisian itu nggak bisa. Fotokopi SIM, fotokopi KTP nggak bisa, fotokopi STNK nggak bisa. Ya, terus di mana fotokopi bisa jadinya? Di kredit. Itu pun kalau dia itu untuk apa? Untuk survei dulu ke rumah, dicocokkan dulu datanya dan lain sebagainya itu untuk bukti permulaan. Sekarang udah nggak main fotokopi, mainnya foto. Ya. Nah, biar hakim yang menentukan. Ya, kalau ini justru yang membuka persidangan sesat itu. Ya, masyarakat tidak diberitahu bukti-bukti apa saja yang legal diterima oleh hakim di persidangan, dan fotokopi tidak diterima secara legal. Kalau ditampakkan, dihadirkan, nah itulah pengadilan sesat pada akhirnya. Ya, asal apa aja dimasukin aja, nanti terserah hakim. Kemudian hakim nanti dibayar, kemudian menyatakan Roy Suryo dan Dr. Tifa salah, dihukum 8 tahun penjara. Ya mau apa? Ya, perkataan hakim tidak bisa salah begitu. Udah jelas dibayar hakimnya. Ya iyalah, sama APBN. Saya kembali ke Abang dulu, nanti baru ke Bayarin. Oke. Enggak, jangan ke beliau lagi, kan berat belum. Enggak, karena tadi udah sampaikan bahwa akan ada yang disampaikan terkait dengan kejanggalan. Saya mendengar ada 15 kejanggalan dari dokumen yang akan terima, betul? Ya, dari tadi jeda hiburan sejenak tadi ya. Oke, kita kembali ke substansi. Jadi dari dokumen-dokumen yang kami terima di KPU dan juga perbandingan dokumen-dokumen lain di luar UGM yang kita dapatkan dari berbagai sumber, kami sudah menemukan sedikitnya 15 anomali. Tapi tentu tidak akan saya spill di sini. Ya, 15 karena anomali, keanehan, ya, kejanggalan. Oke. Inkonsistensi dan sebagainya. Oke. Nah, sebutkan berapa? 3. ya saya nyebut 3 saja. Oke, boleh, Yang silakan. pertama, ijazah Jokowi diterbitkan tanggal 15 November ya. Nah, menurut data 5 apa 15? Ini 5 ini. 5 November 1985. Ya, 5 November ya. Oke. Tapi skripsi itu diserahkan tanggal 14 November. Jadi ijazah telah terbit sebelum skripsi selesai. Sebentar. Ijazah 5 November, skripsinya diserahkan 14 November. Anda punya dokumen itu ya? Ya. Oke. Itu berita penyerahan skripsi. Ya, jadi ya, asumsinya tidak pernah ada mahasiswa lulus sarjana tapi skripsinya belum selesai gitu. Oke. Itu yang pertama. Ya, yang Ntar kedua, masa Jokowi itu mau korupsi semenjak mahasiswa ya? Mahasiswa korup. ijazah SMA Jokowi ya. Ijazah SMA Jokowi di riwayat hidup yang dipakai untuk Pilkada 2010 tertulis di riwayat hidup Jokowi menulis dia lulusan SMA 6 Surakarta. Dan menurut salinan ijazah yang kami terima, sekolah menengah Jokowi belum ada waktu itu SMA 6.
Surakarta yang ada namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP Surakarta. Pertanyaannya, untuk apa ngarang-ngarang SMA 6 itu kalau jelas-jelas ijazahnya menyebutkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Surakarta. Jadi apakah itu ignoramus, keteledoran atau kesengajaan? Kita nggak jelas. Yang saya spill ini yang sepele-sepele aja. Jadi ada 3 riwayat hidup yang Sepele, kami tapi terima udah dari lumayan. periode yang berbeda-beda itu ada beberapa inkonsistensi juga. Kemudian ijazah UGM soal jurusan, yang ini sempat ramai kan. Jokowi dengan meyakinkan menyebut dia kuliah di UGM jurusan teknologi kayu. Nah, kami dapat data dari buku yang diterbitkan UGM sendiri bahwa tidak ada itu jurusan teknologi kayu. Yang ada adalah 3 jurusan itu jurusan teknologi jurusan ekonomi perusahaan hutan, jurusan teknologi kehutanan, jurusan konservasi sumber daya hutan. Jadi apakah itu kelupaan atau memang karena dia tidak tahu? Ya, termasuk contoh-contoh lain kecil Kasmujo yang dianggap dosen pembimbing, tapi kan semua itu ada juga di mana medsos ya, ada rekamannya dan sebagainya itu Ada videonya. banyak. Saya kira itu aja yang nanti yang lain kita tunggu dari UGM sendiri mau nggak menyerahkan. Saya mau klarifikasi. Pak Lukas Baik, mau mengatakan sebentar. Ini Firmanto nggak usah klarifikasi ya. Ya udah itu tampakkan saja nanti di persidangan begitu biar hakim yang menilai. Ya udah kalau logikanya seperti itu. Makanya logika Firmanto dari awal tidak masuk di ruang publik. Baik, ini 15 anomali, ini yang disebutkan katanya yang receh-receh, tapi ini juga sudah telak ya. Ijazahnya 5 November, skripsi 14 November. Sejak kapan ada skripsi diserahkan? Setelah wisuda ya. Apabila memang diserahkan itu dia sebagai arsip kelulusan begitu. Kemudian ijazah SMA Pilkada 2010. Katanya lulus SMA 6 Surakarta. Di dalam autobiografinya, apa itu sebutnya? Autobiografi ya? Ya itulah daftar riwayat hidup begitu ya, di dalam daftar riwayat hidup. Tetapi di dalam salinan ijazah namanya SMPP Surakarta, dan masalahnya ini sering dibahas itu ya. Allah kok bisa tahu sekian tahun kemudian akan berubah menjadi SMA 6 Surakarta bla 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 begitu. Ya ini juga telak nih, tidak ada teknologi kayu, tidak ada. Yang ada itu teknologi kehutanan. Masa keceletot lagi Jokowi, kayaknya sih udah dikasih tahu sama Pratikno ya. Pak, Bapak itu nanti kalau ditanya lulusan apa? Lulusan teknologi kehutanan. Jokowi karena terlalu banyak kebohongan di dalam pikirannya, gak masuk tuh briefingan dari Pratikno itu. Oke, hutan dia, di dalam gambarannya kayu begitu. Makanya tatkala ngobrol teknologi kayu, padahal nggak ada teknologi kayu. Terlalu sering berbohong begitu ya. Keceletot. Nih. Kemudian katanya si Firmanto mau menjawab. Harusnya gak usah dijawab ya. Kenapa? Ya udah, ini kan bukti, biarkan nanti saja kalau ada persidangan biar hakim yang menilai begitu. Ke atas logikanya si Firmanto sebelumnya. katakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Anda enggak, saya sejak awal saya tidak akan, karena ini kan tentatif. Ya sudah. Jadi saya mau mengatakan apa yang tadi disampaikan itu kan adalah hal-hal pandangan beliau. Tetapi kalau bicara masalah Bapak adalah alumni UGM, Fakultas Kehutanan, sudah lulus dan sebagainya, mengenai Kasmujo sekalipun sudah disampaikan sama Bu Ova. Kita sudah tayangkan di sini kemarin bahwa memang Pak Kasmujo memang bagian daripada Pak Jokowi. Ya, yang disampaikan Jadi, rektor biar UGM itu aja. testimoni ya. Ya. Yang kita perlu adalah data. Kita butuh semua bukti. Makanya Misalnya nanti, Kasmujo itu betul enggak? makanya nanti kan di persidangan mungkin dipanggil, akan dilihat Dengan fakta bukti-bukti. persidangan. Saya nggak peduli persidangan yang menyangkut pencemaran nama baik itu tidak sah. Itu hanya bisa terjadi di Ini saya periode suka depan. nih. Karena kepastian keaslian ijazah Jokowi belum ada, kok menyidangkan mempersekusi orang. Ini warga yang negara. kurang, saya harus lurusin Betul. kalau ini. Ini salah. Tidak ada satupun hari ini, atau ada Mas Roy, kita tanya, ada nggak yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu? Lah iya kan harus sebelum orang bisa menganggap orang lain itu mencemarkan nama baik soal ijazah, ijazahnya harus dibuktikan Pak Lukas. asli dulu oleh tim independen. Itu balik yang kepada, nggak pernah ada. Pak Lukas. Di alam semesta ini, di dunia ini nggak pernah ada. Beda-beda, Pak Lukas, ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan beliau berkuliah.
tadi Mas Iya, omong-omong. Ya, setiap penipu bisa mengaku-ngaku. Betul. Bapak mau mengatakan Pak Jokowi Bapak penipu. bilang tadi Pak Jokowi penipu. Maksudnya? Saya bilang setiap penipu. Iya makanya, Iya, makanya. saya mau menyampaikan. Bentar terus kalau bilang apa? Emang Jokowi penipu kok? Mau apa? Emang penipu Jokowi itu. Setiap penipu bisa berkata seperti itu. Dan Jokowi patut diduga sebagai penipu karena selama hidupnya dia menipu terus saat berkata-kata di hadapan masyarakat. Ya apa susahnya? Saya mau menyampaikan mengenai ijazah Pak Jadi Jokowi. kita nggak bisa Sudah hanya selesai. rely pada testimoni. Jadi Anda Betul. harus bisa membedakan Putusan antara mana yang Bukan, mengatakan Pak Jokowi? Kalau saya Antara paham maksudnya Bung mampu, Lukas. Anda UGM orang selama hukum, ini Iya. hanya Bisa bicara soal membedakan. verbal, tapi tidak kemudian menyampaikan bukti misalnya Iya. ini dan seterusnya. Bukan, saya sudah dilakukan gini loh Mas Aiman. Beliau juga sudah Sebentar, mendapatkan sebentar. ada dari KPU. Itu kan verifikasi. Oh ya nggak ada Seseorang tanggalnya. sedang mengikuti misalnya pilbub, pilwat, pil wali kota misalnya, atau pilgub misalnya, itu kan diverifikasi. Misalnya pilpres. Ya, dalam temuan sidang KPU, KPU tidak pernah memverifikasi faktual. Ada nggak di KPU ijazahnya? Nggak ada. KPU, Ada nggak? Itu kesalahan KPU. Nah, ya sudah, tapi jangan KPU Nggak ada di KPU ijazahnya, nggak ada. Yang ada itu salinannya dengan legalisir tanpa tanggal. Sebentar, KPU kita tanya, kita kejar, apakah pernah Lakukan melihat verifikasi. ijazah asli Jokowi? Tidak pernah. Dia hanya percaya yang saja. disampaikan kan adalah legalisirnya, Pak. Legalisir itu Legalisirnya sesuatu aja bermasalah. asli. Iya. Tidak ada tanggalnya. Itu kan yang bisa menyatakan itu bermasalah tidak bermasalah ada UGM, Pak. Bukan peraturan Firmanto, bukan UGM yang menyatakan itu bermasalah atau tidak, tetapi peraturannya jelas itu bermasalah. Katakan itu bermasalah, Tapi Pak. kan terlalu banyak Artinya kalau anomali-anomali itu. gini loh, Pak, ada orang mengatakan, saya UGM nih. Masa UGM-nya diem-diem, Pak? Ya UGM-nya Masa KPU-nya diem-diem, Pak? asumsinya ini Masa ya. putusan MK terhadap Pilpres Pak Jokowi 2 kali diem-diem, Pak? Iya ini Diperiksa memang, semua, Pak. kelihatannya sejauh ini ya masih asumsi ada konspirasi Pak, besar. sudahlah. Ada konspirasi Ini buktinya nggak bisa. buktinya Anda ya. menuduh Ya, UGM melakukan buktinya. konspirasi. Biarkan. Iya, saya punya bukti. Saya dengerin. Oke. Ya. Menarik Jadi nih. pada tahun Agustus 2025 KPU mengeluarkan peraturan KPU yang berisi peraturan nomor 271 ya. Peraturan KPU yang melarang akses informasi terhadap 16 jenis dokumen Itu terkait KPU, pencalonan presiden dan Pak. wakil presiden. Bentar, Dengerin bentar, dulu. Nggak bisa lah. Ya. Jadi Saya berikan kesempatan, KPU melakukan itu tujuannya apa? Karena itu politik itu menggunakan kekuasaan, kewenangan untuk Aduh, mempengaruhi. Pak, Nah, Pak. setelah diprotes publik, peraturan yang dikeluarkan bulan Agustus itu Betul. bulan September dibatalkan. Nah, karena dibatalkan itulah Bon Jovi bisa meminta tanya, KPU. berapa Itu ijazah artinya yang- indikasi. berapa ijazah yang Anda Dengan dapat? kenaifan Anda ini seolah-olah dalam politik itu semuanya bersifat normatif, orang tidak akan melakukan penipuan, penyalahgunaan dan sebagainya. Itu Politik itu asumsi. penuh tipu dan Pak, manipulasi. dari KPU ada berapa ijazah Pak Jokowi? Bapak sudah menerima dari KPU ada berapa ijazah Jokowi? Semua dapatkan dari kami dapat Dapat kan? yang agak aneh ini saya spill KPU satu Solo, lagi. DKI. Enggak bilang Pak Lukas tidak mendapatkan ijazah. Yang didapatkan itu adalah legalisir, dan legalisirnya bermasalah atas versi siapa? Atas versi peraturan Kemendikdasmen misalkan. DKI pusat. Ya, yang di KPU pusat kita dapat ijazah universitas, Ya. SMA, SMP, SD. Kemudian dari Jakarta juga. Yang Solo hanya dapat universitas, tapi tidak dapat yang lain. Jadi memang yang agak aneh menurut kami ya. Karena fotokopinya kok sama. Dugaan kami ketika kami minta, KPU kan awal nggak ngasih. Kemudian KPU mungkin berkoordinasi, ya udah kita kasih aja. Fotokopinya sama. Mas Ya, Prejudis. persis. Ini kan Saya bertanya dulu. Legalisirannya sama, Iya. warnanya ada yang cap merah. Tapi Persis. beda-beda tadi. Iya. Di Solo fotokopian, Kacau. di DKI yang cap merah Ya tadi. intinya yang dikasih oleh KPU Jakarta, KPU Pusat dan KPU Solo itu Saya nanya semua. dulu sekarang sama Pak Warso nih. Ini kan beda-beda Ini ini. kan fotokopian. Sebentar ya sebelum ke si Ade Darmawan nih. Ini prejudis gimana? Prejudis itu dia adalah sebuah tuduhan tanpa dasar. Yang dikatakan oleh Pak Lukas semua tadi fakta. Nih ya, kita rekap dulu sebentar. Ada 15 anomali. Ini yang disebutkan baru 3 loh. Ijazah 5 November ya, itu diterbitkan. Skripsi 14 November diarsipkan atau diberikan. Ini fakta.
Dari situ timbul pertanyaan, begitu, kok bisa? Ini kan anomali. Kemudian ijazah SMA yang dipakai di dalam Pilkada 2010 itu katanya SMA 6 Surakarta. Salinan ijazah SMPP Surakarta. Ini kan berbeda nih. Ya. Dan mana SMPP Surakarta ini tidak bisa sekian tahun sebelum dirubah namanya menjadi SMA 6 Surakarta, itu sudah tahu namanya. Ini juga kejanggalan juga. Masa kita mau pura-pura nggak melihat? Kemudian teknologi kayu ini diomongin sama Jokowi jelas. Dan tidak ada teknologi kayu itu, yang ada teknologi kehutanan. Ini pun fakta. Kemudian si Firmanto bilang, lah kan OVA sudah ngomong nih katanya. OVA sudah ngomong, itu sudah diklarifikasi. Lah OVA ngomong lawan fakta, ini fakta. OVA ngomong. Ya tidak seimbang tuh. Masa harus percaya sama OVA? Lagian OVA juga ini bukan prejudis. Ini data versus omongan OVA. Yang menang ini kemana-mana tuh. Apalagi ada 15 nih, yang baru disebutkan 3 saja. Udah nggak bisa ngomong OVA. Meskipun OVA itu ternyata iya memang begini, tetapi itu tidak ada masalah. OVA tuh keluarin nanti ya administrasinya. Tidak menjadikan ijazah Jokowi tidak bermasalah. Yang jadi apa? Yang jadi administrasi UGM bermasalah. Ini mah menang kemana-mana Pak Lukas atuh. Daripada omongan si OVA mah. Ya, yang bisa menyampaikan salah tadi kan dikatakan, iya tapi kan legalisirnya bermasalah, tidak ada tanggalnya. Kan ada aja legalisir, bukan ijazah itu legalisir. Yang bisa menyampaikan, kata si Firmanto, yang bisa menyampaikan salah UGM, ya bukan. Yang bisa menyatakan salah atau tidak itu adalah peraturan. Saat peraturan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu salah. Kalau sesuai ya tidak. Sekarang perkataan OVA apakah bisa menggugurkan peraturan-peraturan yang mana harus ada tanggal tanggal legalisirnya? Nggak bisa. Ya. Nah, kemudian Pak Lukas mengatakan, ini masih ingat, saya sudah masuk ke dalam permasalahan ijazah ini. KPU melarang akses 16 dokumen, ada nih. Tapi karena publik marah saat itu, KPU akhirnya udahlah, ngaku kalah aja begitu kan. Memang banyak juga permasalahan KPU itu. Agustus 2025 dan itu dirubah. Betul dia katakan. Terus kita mau diam aja begitu. Prejudis, bukan prejudis. Ini fakta. Agustus 2025, 16 dokumen yang dipinta sama Bon Jovi ini itu ditutup sama KPU, nggak boleh diakses. Apa kemudian yang menjadi determiner, yang menjadi murojih KPU saat itu tiba-tiba mau melindungi 16 dokumen ini? Apa? Itu bukan prejudis, itu pertanyaan. Kalau tidak ada jawaban, ya yang paling dekat siapa? Yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan Jokowi. Maka posisinya Jokowi yang main di situ. Ini politik. Aduh. Ini kan barangnya. Nah, abang bilang tadi, anehnya yang diterima di seluruh KPU sama. Terus masalahnya di mana, Pak? Iya. Masalahnya di mana, Pak? Ada di mana Bapak mengatakan bahwa ada yang Kecuali janggal? beda. Janggalnya apa? Apakah karena warna merah terus warna biru tadi yang janggal? Itu salah satu. Nah, Kemudian itu juga itu Bapak tanyakan ke UGM. Ya, Lihat pada masanya dong. Apakah pada saat diregistrasi Iya. itu capnya dipakai biru pada saat itu dan sebelumnya merah? Itu dong Pak. Ya, itu kan problemnya. Darmawan Oon, ya ini kan ada aturannya bukan merah tapi biru. Ya, ini tanyakan sama UGM-nya nggak mau ngomong, tidak ada klarifikasi. Wong diundang saja sama Aiwan nggak datang kok. UGM tidak mau ngasih sampai sekarang. Nunda-nunda. Jadi kalau tadi bapak-bapak itu marah-marah mengulur Pak Lukas waktu, sudah UGM juga mengulur waktu. Pak Lukas sudah tepat. Saya tidak meneliti ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Sudah tepat itu Pak. Terima kasih. Mengenai ada persoalan administrasi, ya silakan Pak. Sekarang kita balik aja. Balik, Sampean kan pendukung fanatik. Tidak Pak. Oke, pengacara lah, apapun lah. Jangan bilang begitu Pak. Bagaimana Memang begitu Anda- dibayar Kalau kok. pendukung nggak dibayar, kalau ini dibayar. Dibayar. Bagaimana Udah jelas nggak ada kalau salahnya. Anda dengan kemampuan persuasi merayu mengajak Jokowi dan UGM, Pak, ketimbang eker-ekeran 3 tahun, Pak, mari kita tunjukkan dan untuk menunjukkan kebesaran. Tidak usah pengadilan, tunjukkan saja ke publik, press conference bersama, Omongan paling membentuk common tim sense independen itu. hukum. Pak Lukas, bangun Pak. Bangun Pak.
Ya nggak mungkin lah Pak, Bapak bilang seperti itu Pak. Kenapa nggak mungkin? Itu tadi kembali Karena politik Anda itu sudah penuh penipu, menyampaikan. penuh manipulator. Ya, Jadi kan Anda kenaikan sudah Anda di situ. menyampaikan Iya. bahwa ini adalah ijazah dapat dari KPU. Sudah bagus Pak. Jangan Makanya kan masuk lebih jauh Pak. Kita punya anak Kecuali Bapak memang bagian daripada Mas Roy. Ya kan yang ini mengaku- pertanyaan. Wah, itu prejudis. Tidak bisa bertanya Pak. Saya makanya bilang. Nggak, saya yang bertanya. Makanya Ada saya bilang, kejanggalan nggak? apakah Pak Lukas mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Tidak. Tadi disampaikan kan gitu. Belum. Oh, diralat? Belum. Ya dari tadi saya bilang Enggak, Bapak bilang karena tidak. kita evidence base, kita hanya mau memberikan penilaian setelah semuanya dokumen. terkumpul. Padahal Bapak sudah mendapatkan semua dokumen dari semua KPU, Di KPU. mengatakan ada ijazahnya. Nggak ada ijazahnya, Kopinya yang ada salinan. salinan. Kopi Oh, Kita belum mendapatkan dari Masalah Bapak nggak puas, Pak. Dan dari KPU saya tambahkan ya. Fotonya itu memang kurang ada angle kiri perbedaan nih, juga ukuran kurang kanan nih. fotokopinya. Ya, itu preference Pak. Tetapi faktanya Bapak sajikan dengan baik dan benar dari pertama tadi saya dengerin. Ini loh ijazah salinan atau ijazah kopi Pak Jokowi. Jadi itu aja Pak yang saya pengen dengar. Jadi selebihnya dan lain-lainnya, ya saya pikir nggak usah macam-macam. Tadi Pak. ada pertanyaan etika ya. Jokowi ini udah 10 tahun. bentar ini Firmanto mabok ya dalam hal ini. Mabok Firmanto itu. Pak bangun Pak ya. Ente bangun Firmanto. Ente itu dibayar lebih parah daripada termul-termul yang bayarannya masih dipertanyakan secara empirik begitu. Ya gak bakalan ada salahnya Jokowi di hadapan Firmanto itu. Ini bagian dari penyeimbangan informasi di hadapan publik. Harus sadar semua orang itu bahwa Firmanto itu legally dibayar oleh Joko Widodo untuk mengikuti apapun keinginan Jokowi. Bas. Pak Lukas itu terjebak dengan perkataannya Pak Firmanto. Bapak mendapatkan ijazahnya dari KPU. Tidak, harus jawabannya bukan iya. Tidak, saya mendapatkan sebuah fotokopi black and white kertas biasa yang diakukan itu kata KPU yang tidak melakukan verifikasi langsung adalah ijazah Jokowi. Kata KPU. Dan saya melihat peraturan atas anu ini banyak yang tidak sesuai dengan peraturan. Dan sudah mengklarifikasi kepada UGM diam saja. Maka pertanyaan sebagai orang yang memiliki intelektualitas, punya curiosity, punya pertanyaan, kejanggalan-kejanggalan, wajar bertanya dan wajar menyimpulkan di ruang publik itu. Ya, pakai nada-nada intimidasi. Bapak bilang ijazah Jokowi palsu. Emang palsu mau apa? Boleh coba ngomong gitu. Emang palsu mau apa? Saya bilang ijazahnya palsu mau apa? Dalam keyakinan saya gitu kan. Nanti nggak bakalan bisa diapa-apain kalau begitu. Ya cuman emang lagi pada gila sih. Termasuk pada polisi Jakarta juga lagi pada edan. Ya memang mungkin hati-hati di sinilah Pak Lukas. Demikian dulu ya. Mudah-mudahan termul cepat binasa untuk anda bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.